Halo Ibu dosen dan teman-teman, di saat ini kita akan melakukan praktikum mandiri mengenai resusitasi pada bayi baru lahir. Jadi tindakan ini adalah tindakan untuk menghidupkan kembali atau memulihkan kembali kesadaran bayi baru lahir yang tampaknya mati sebagai akibat berhentinya fungsi jantung dan paru-paru, yang berorientasi pada otak melalui tindakan pembebasan jalan nafas. Kemudian resusitasi ini ditentukan sebelum akhir menit pertama kehidupan. Oke, kita langsung mulai pada tindakannya. Yang pertama itu kita mengatur posisi bayi dulu. Kepalanya bayi itu posisinya sedikit ekstensi. Nah, setelah kita memposisikan kepala bayi seperti ini, kita mengeringkan tubuh bayi. Kemudian kita membersihkan kepala bayi dari cairan animo dengan menggunakan kain basah. Ketika sudah selesai, kita akan melakukan atau kita akan membuka jalan nafas bayi dengan tindakan section atau pengisapan lendir. Pengisapan jalan nafas pada bayi ini tidak boleh lewat dari 6 detik. Evaluasi terhadap pernapasan, kemudian evaluasi terhadap frekuensi jantung, dan kita melakukan evaluasi terhadap warna kulit dari sang bayi. Untuk melakukan evaluasi ini kita bisa menggunakan stetoskop. Kemudian kita melihat pada bagian dadanya itu ada pembesaran atau tidak. Oke, jika sudah selesai, kita mencoba untuk memberikan rangsangan tekstil pada bayi dengan cara menepuk bagian kakinya. Kalau misalnya belum jadi juga, kita coba untuk menggosok bagian punggung bayi. Atau kita menggosok bagian perut. Setelah itu kita melakukan evaluasi terhadap sang bayi dengan cara kita melihat apakah ada pengembangan pada dada dari sang bayi. Kita melihatnya. Jika kita sudah melihat, kita kemudian melihat apakah ada perubahan warna kulit. Jika sudah, kita kembali melakukan mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Dan kita sambil melakukan pendengaran ini, kita menilai apakah ada perubahan warna kulit terhadap bayi, misalnya ada kemerahan atau ada sianosis. Oke, jika sudah selesai, apakah pernapasannya itu tetap tersengkal atau apnu setelah rangsangan singkat? Jika tidak ada rangsangan, kita buat atau kita berikan pemberian nafas bantu dengan cara kita memposisikan kepala dari sang bayi itu sedikit ekstensi atau kita ganjal di bagian bahunya. Kemudian itu kita bersihkan dulu sekret pada bayi yang tadi kita telah melakukan pengisapan. Kemudian kita letakkan bagian sungkup pada bagian wajahnya, dan kita memberikan tekanan lembut pada back valve max ini sambil kita melihat apakah ada pengembangan dada dari sang bayi. Kita melakukan evaluasi terhadap pernapasan dan denyut jantungnya bayi kembali. Kita melakukan pijat jantung. Jadi kita memposisikan bayi dengan tangan di depan dada bayi yang benar. Kita menggunakan telunjuk dan jari tengah seperti begini. Kemudian kita menentukan posisi tangan dengan cara menarik garis lurus antara kedua puting susu. Kedua jari ibu ini menekan tulang dada, dengan kedua tangan melingkar dada, dan jari-jari menopang bagian belakang. Jadi kita tekan seperti begini. Kita tekan seperti begini. Kemudian kita melakukan komprehensi kardiak jika denyut jantungnya itu kurang dari 80 kali per menit. Kemudian kita lakukan penekanan kurang lebih 1,5 cm.
Ini dilakukan tiap kali setiap 2 detik ya. Jadi kita berikan ventilasi. Kemudian kita melakukan evaluasi denyut jantung kembali. Jika denyut jantungnya terdengar sudah lebih dari 100 kali, maka tindakan ini dihentikan. Kemudian setelah selesai melakukan tindakan ini, kita akan melakukan evaluasi kembali setelah 3 menit kemudian. Setelah itu kita nilai pernapasan, denyut jantung, dan juga warna kulit dari sang bayi. Oke, jika tindakannya sudah selesai, kita melakukan evaluasi terhadap tindakannya. Apakah semuanya sudah kembali normal atau belum? Kemudian jika sudah, kita membereskan alat. Setelah kita membereskan alat, kita akan melakukan cuci tangan, dan setelah melakukan cuci tangan, jangan lupa kita melakukan dokumentasi. Oke, tindakannya sudah selesai. Sekian. Halo Ibu dosen dan teman-teman, di saat ini kita akan melakukan praktikum selanjutnya, yaitu teknik memandikan bayi baru lahir. Jadi yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan teknik ini adalah ketika kita melakukan pemandian pada bayi baru lahir itu harus kita lakukan 6 jam setelah bayi itu lahir, agar menghindari terjadinya hipotermia pada bayi. Dan ada hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita memandikan bayi itu, kita harus melakukannya dengan cepat karena kita harus menghindari dan bayi itu risiko untuk mengalami penurunan suhu tubuh. Oke, langsung saja kita mulai tindakannya. Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Para Priscilia. Di saat ini saya akan memandikan bayi Ibu. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, apakah benar ini dengan Ibu Tres? Iya Bu. Baik, ini anaknya ya Bu? Iya. Jadi Ibu, saya akan memandikan anak Ibu. Jadi ya, proses ini saya lakukan untuk memberikan perawatan pada anak Ibu. Nah Ibu, tindakan ini akan saya lakukan kurang lebih 3-6 menit Bu. Ya baik Bu, apakah Ibu bersedia? Oh ya Bu. Sebentar ya Bu, saya persiapkan dulu alat-alatnya. Ya, mari Bu. Ambil. Sebelum kita memandikan, tentunya kita membuka dulu bajunya terlebih dahulu. Ya. Kemudian sebelum kita memandikan, kita perhatikan dulu, kita lihat dulu apakah bayinya buang air kecil atau buang air besar. Nah, kalau misalnya bayinya buang air kecil, kita bersihkan dulu bagian area genitalianya menggunakan kapas yang dibasahi. Nah, itu kita gosokkan dari bagian atas ke bawah ya Bu, dan perhatikan ketika menggosok itu hanya boleh 1 kali, tidak boleh menggunakan kapas itu berulang kali ya. Setelah selesai, kita gunakan wastafel basah untuk membasahi dulu bayinya, tapi sebelum itu kita tutup kembali agar menghindari bayi kedinginan. Oke, setelah selesai kita ganti dengan wastafel yang berikut. Kemudian wastafel ini kita berikan sampo. Kita berikan sampo. Kemudian kita gosok pada bagian kepala bayi. Setelah itu kita ganti dengan berikan wastafel sabun. Nah, setelah selesai kita masukkan bayinya ke dalam bak mandi berisi air hangat. Itu kita tangan kita itu kita buka seperti begini. Nah, kita masukkan di bawah ketiak bayi, jari telunjuk menjepit dan kedua 3 jarinya di bagian belakang. Kemudian kedua tangan kita ini menjepit kakinya seperti begini dan kita angkat taruh di bak mandi. Oke, kita tinggal bersihkan saja mulai dari kepala. Nah, untuk membalikkan bayinya juga kita lakukan seperti yang tadi, dengan cara kita memasukkan jari telunjuk di bawah ketiaknya,
terus kita putar seperti begini. Oke, kita usap bagian punggungnya. Nah, jika sudah selesai, kita pindahkan ke handuk yang bersih. Setelah itu kita keringkan. Nah, untuk pusarnya bayi ini kita menggunakan prinsip bersih keringnya. Jangan tambahkan apa-apa pada bagian pusarnya. Kita keringkan. Nah, jika sudah selesai, kita pindahkan ke pakaian yang tadi telah disiapkan. Nah, jangan lupa kita gunakan minyak telon. Kita gosokkan pada bagian tubuh sang bayi. Bila kita memakai bajunya sang bayi, jangan lupa kita untuk mengecek suhu tubuh dari bayi tersebut ya. Oke, baik, ini sudah selesai. Kita lihat suhunya. Oke, suhunya normal. Kemudian kita kembalikan anaknya ke ibunya. Setelah itu kita melakukan evaluasi. Oke, baik Bu, ini saya sudah selesai memandikan anaknya Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh baik, Ibu tidak ada. Ya Ibu, nanti besok pagi saya akan memandikan juga anak Ibu. Kalau Ibu butuh sesuatu, silakan hubungi saya di ruangan saya ya Bu. Ya, baik Ibu, saya permisi ya. Terima kasih.